Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para sayyid, syarif, para kiai, habaib, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa hadir di sini sahibul majlis Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Hadi Al-Habib Abdul Qadir Wa'agil, Gus Rizal, dan seluruh para kiai, para gawagis, para ustadz semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini di acara yang penuh berkah, penuh pahala, dalam rangka memperingati Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Khol Ki Ageng Gribik dan Kiai Haji Syafi'i beserta seluruh keluarga beliau dan seluruh sesepuh, seluruh ulama yang dikholi pada malam hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita selalu rutin membaca, kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak akan lama-lama di sini karena sudah malam, ditandai dengan habisnya nafas saya waktu baca Quran. Ini acara pada malam hari ini top markotop, ya. Sahibul bednya, panitianya top markotop. Kapan lagi ngundang saya? Mulai kosidahnya, solawatnya, baca Qurannya, saya tahu siai. Kira-kira gak bahaya lah. Gak belenger lah sampean. Mboten nggih? Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya duduk atau berdiri? Saya ngomong berdiri pasti ibu-ibu ini. Ibu-ibu sukanya yang berdiri, kalau gak berdiri gak suka. Berdiri apa duduk nih? Baik. Ya, saya berdiri ya. Nun sewu, Nah, inilah ketok.
Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ulama, banyak kiai di sini. Sebenarnya mereka ini alim, ulama semuanya. Saya ngalah berkah aja di sini. Kalau kita bicara tentang haul, ya, pasti kita ingat dengan apa? Mati. Jangan ragu, yang keras. Pasti kita ingat mati. Nek ono haul kok gak eling mati, malah eling rabi lah. Gak bahaya lah. Biasa nek ono haul kok eling rabi, ngene iki biasa jomblo. Jomblo akut. Atau pengen rabi mana tapi gak wani, wedi disegini sing tuwa. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nyantai saja, nyantai ya, sudah malam. Sing ngantuk-ngantuk ben melek. Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara soal mati, nun sewu, kita ini hanya tinggal nunggu giliran saja. Karena kita hidup di dunia ini miskin itu belum tentu, nggak pasti. Kita kaya juga nggak pasti. Nek terus tiyang gen kula mriko wong Surabaya, wong urip iku melarat gak mesti, sugih gak mesti, tapi nek mati mesti. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah ayat, kalau ajal itu sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, gak bisa diundur dan gak bisa dimajukan. Makanya malam hari ini mohon maaf ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang dan barokah. Makanya pada malam hari ini jangan kaget kalau misalnya ada yang sepulang dari ngaji ini kemudian tiba-tiba mati, ya, bisa jadi panjenengan duluan, saya belakangan. Dojo guyu temenan iki. Atau sebaliknya, saya belakangan, panjenengan duluan. Takut? Saya juga. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kematian itu sudah pasti, maka mau tidak mau kita harus siap. Nggih napa nggih? Kita harus siap. Kalau belum siap gimana? Ya harus mempersiapkan diri. Harus siap. Gak ada orang mati tahu itu. Terus kemudian siap-siap, wah siap-siap dulu tobat dulu lah. Mumpung masih malaikat Israel masih di Surabaya. Gitu. Paling nanti perjalanan ke sini, gak bisa. Dan cara Allah mencabut ajal, mencabut nyawa seseorang itu juga nggak bisa ditentukan sakarepe dhewe, kita ini nggak bisa. Ada orang yang, mohon maaf nih, duitnya banyak, ya, bisa nggak beli usia dengan uang itu? Nggak bisa.
Jangankan kematian, kesehatan itu dibeli nggak bisa. Makanya kadang salah ketika ada orang berpikir, wah kamu jangan begini, nanti kamu sakit mati. Belum tentu orang yang sakit itu cepat mati. Kadang ada orang itu yang sakitnya itu lama banget gitu kan, bertahun-tahun, ya. Yang nungguin itu sudah ganti berapa orang, pada mati semua. Yang sakit itu gak mati-mati, itu ada. Kata orang barat sana, kamu kalau kaya, ya, kamu punya banyak uang, if you have a lot of money. Aku sih kait belajar cara Inggris. Rungokno ae. Yes, ngono lho. Cek nyeneng nati. Apa tadi? Yes. Ketika kamu punya banyak uang, punya banyak duit, banyak peseh. Ini bahasa Inggris ini, Inggris Timor ya. Kamu punya banyak uang, kamu bisa beli rumah sakit. You can buy a hospital. Bener gak? Sebentar, yes. No. Orang punya banyak uang itu bisa beli rumah sakit, Pak. Leres no button. But you cannot buy a healthy. Kamu tidak bisa beli kesehatan. Kamu bisa beli rumah sakit, tapi kamu nggak bisa membeli kesehatan. Nggak bisa. Kamu punya banyak uang, kamu bisa beli jam, tapi kamu nggak bisa beli waktu. Apa bedanya jam sama waktu? Jam itu alat yang menunjukkan sebuah waktu. Panjenengan nun sewu kembali lagi, ditakdirkan meninggalnya nanti jam 5 sore. Mari ngono duwe jamnya diuntir, diwalik. Apa bisa mundur malaikat? Enggak bisa. Belum tentu. Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang juga yang mengatakan, usia saya masih muda, umurku si enom. Dia lupa kalau malaikat itu justru malah nyari yang muda sekarang. Bener gak? Pikirannya si enom, akhirnya dia punya jargon. Apa jargonnya? Muda. Apa? Enggak ada itu. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surgane sopo? Surgane makmu ta. Gak bahaya lah. Nah ini mumpung masih banyak muda-muda ini. Ini paling selisih usia sama saya selisih berapa tahun aja. Ya tolong adik-adik anak-anakku semuanya, jangan sekali-sekali punya jargon istilah yang seperti ini. Ini bahaya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Salah ini. Oke, kalau misalnya mau dijadikan semangat untuk belajar, bolehlah ya. Tapi jangan salah. Anak sekarang rumangsane si enom, sepedaan, waduh. Sekolah njaluk tukono sepeda montore bapak nih ngarit. Njaluk tukono sepeda lanang sing sport.
sing jentit. Ya. Mari ngono dimodif. Saya kemarin lihat Nun Sewu, saya kemarin lihat di media sosial, ini sudah sama sekali tidak patut untuk ditiru. Saya melihat ada seseorang, ada anak ya, seorang anak, dia maksa minta orang tuanya untuk dibelikan motor sama bapaknya. Bapak iki ngarep gak duwe sajane. Kate ngredit utang nang leasing yo ditolak, wong digoleki ditakoni slip gajine gak duwe. Ya, habis itu apa yang terjadi? Datang ke dealer, teko nang gone showroom. Bapak niku wis milih sing apik, wis dipilihno Honda CBR 150 cc. Apa yang diminta anaknya? Anaknya minta Ninja 250 cc. Bapaknya sampai wis talana iklona kawin. Anaknya gak terima, ngamuk-ngamuk, bapaknya disengeni. Ya Allah. Ini sudah gak layak sekali untuk ditiru anak-anak muda zaman sekarang. Kalau saya yakin anak-anak yang hadir ini anak pesantren Nurul Mutakin, soleh-solihah semuanya dong. Tepuk tangan semuanya. Ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh yang tidak boleh ditiru. Kenapa? Ini bukan anak-anak yang semacam ini akhlaknya sudah jauh dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh. Harusnya sebagai seorang anak tuh tiru tuh. Siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Saya. Hah? Harusnya menjadi seorang anak itu ya belajar yang giat, belajar akhlak, belajar adab. Bagaimana caranya menghormati orang tua. Nah ini mumpung peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Di antara manfaat diadakannya Maulid Nabi seperti ini adalah memperkenalkan akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara menghormati orang tua? Kudune niku jenenge arek niku ya. Nek kula singen zaman kula mondok, nek mondok niku nek disambangi tiyang sepakula niku Pak, saken Pak. Wong tua nyambut gawe esuk awan bengi mari ngono pas wayahe kiriman nyambangi kula niku nangis. Nek disango niku lho mboten purun. Pun bami mboten usah lho. Ya apa sih Nak? Mboten usah. Lho, iki sangu iki HEP-an Nak. Gawe maem, gawe sekolah, gawe sahriyah, mboten usah. Kulo tak ngabdi mawon teng pondok, saya ngabdi. Terus kemudian saya belajar yang giat supaya apa? Karena di pesantren itu ada beasiswa, di sekolah juga ada beasiswa. Yang berprestasi pasti dibebaskan dari biaya-biaya pendidikan. Saya dulu begitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya lanjut. Wis pokoke dalu niki kula crita mawon nggih. Sing sae jenengan pendet, sing mboten sae nggih pun ditampani. Kembali lagi. Akhirnya napa, Pak? Bu? Lare nem-nem sakniki sepeda motor nggih. Wis tuku iku tepak. Wis tepak jane sepeda motor iki wis tepak kali insinyure ya. Dari pabriknya itu sama insinyurnya itu sudah didesain sedemikian rupa ya supaya aman, nyaman. Dirubah semua. Sepione wis enak-enak, kena gawe ndelok nang mburi, kanan kiri. Kalau belok biar aman.
biar tidak terjadi kecelakaan, biar tidak tabrakan. Diprotoli, dibuat sebione. Ya masih sih ngomong biar udah tahu. Tapi diganti yang bagus. Nah, gitu. Kemudian apa lagi? Sekoke dindekno, ceperno. Wow, bahane enak-enak emput kuwanti sing tuwipis ngono. Marino sekoke gak ono pire. Gawe budal sekolah. Seminggu gak apa-apa, 2 minggu gak apa-apa, sawulan beser. Ambeien mulai. Habis itu kemudian kebut-kebutan. Knalpotnya diganti. Wong, 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 wong. Siapa ngomong persis cuma? Iki yang jenis merke Yoshimura iki. Akhirnya apa yang terjadi? Balapan liar, tipu, tuabraan, mati. Lah ini menunjukkan bahwa kematian itu tidak mendatangi yang tua saja. Yang muda-muda sekarang malah dicari sama malaikat. Makanya hati-hati sama sing nom-nom iki ya. Mosok tuwun sampean mbah sampean misalnya tuku sepeda motor nang bengkel dimodif ceper, mari di player, mari ngawang-ngawang, ndak bisa. Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal kematian pasti datang, tinggal menunggu saatnya saja. Maka dari itu mari pada kesempatan yang berbarokah malam hari ini kita memulai lagi semangat kita untuk belajar. Belajar apa? Belajar ilmu agama, belajar ilmu umum, ilmu eksak, ilmu apa saja kita belajar. Yang paling penting belajar ilmu agama. Buat apa? Buat bekal, buat bahan. Saya sudah tua, kula sampun sepuh, mosok lo ndolek ilmu iku gak sing cilik tok, gak sing nom tok. Sing tua-tua niki justru apalagi zaman sekarang kita sebagai seorang bapak, seorang ibu harus belajar, harus lebih canggih daripada anak-anak kita, Pak. Salah kalau misalnya anak kita pegangannya handphonenya itu smartphone. Wah, apa Pak? Smartphone. Wah, tulisannya semrat. Handphone nih lho Pak, sing canggih-canggih nih lho Pak. Nah, sekali pencet, tek, browsing sana, tek, browsing sini. Panjenengan mboten paham blas. WA mawon mboten saged, klintu panjenengan. Kita harus jauh lebih hebat, lebih pandai, lebih menguasai ilmu dan teknologi daripada anak-anak kita. Kenapa? Lah kalau kita nggak bisa, kalau kita nggak menguasai, kita akan sering diapakan? Diakali Pak, dibohongi, diakali. Nauzubillah min dzalik. Nggih, nun sewu. Anake pamit nang majelis maulid. Kula teng Pakis, enten Pakis bersolawat. Gak jebus nang Pakis. Kula pamit, anake pamit, kula teng anu Masjid Jamek. Lapo nak? Nggih ibadah Pak. Ternyata gak nang Jamek, nang alun-alune. Niki lho Pak, kenapa kita harus paham, harus tahu bagaimana cara mengoperasikan teknologi. Nah, ini kalau paringi. Panjenengan kalau paham, di situ ada fasilitas yang namanya GPS. Napa Pak?
GPS, cek angel-angel, GPS. Kalau kita tahu, kita bilang sama anak kita, Pak, kalau badhe medal teng Pakis bersolawat. Yo aktif no, Sherlock terkini. Wah, atau apa lagi? Minimal kalau anak itu mau bohong, mboten saged Pak Sherlock terkini, wis gak ning ngono emailmu apa? Aktifkan find my device atau apa? Ngerti nggak kira-kira kok gini? Jadi HP anak kita ini yang canggih itu emailnya pakai email kita. Kita tahu passwordnya. Atau kalau misalnya anak kita pakai cara email, kan itu ada pakai fingerprint, sidik jari itu. Nah jarinya pakai kita. Dan kita jangan pernah bosan-bosan ngecek HP putra putri kita. Niki kol kok bahas HP nih. Jenengan pendet mawon, tapi niki nilainya tarbiyah, edukasi. Nggih, kita harus menjadi orang tua yang bisa mempersiapkan generasi-generasi yang soleh solihah. Tujuannya seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakniki niki nggih nun sewu. Niku enten namine aplikasi niku YouTube. Panjenengan insya Allah paham semerap sedoyo. Di YouTube itu Pak, semuanya ada. Itu baru YouTube. Ada lagi browser yang lainnya. Waduh kita jelasno ruwet di kita. Pokoknya intinya niku tiang dolein nopo mawon tenggene internet niku nopo mawon wonten. Zaman panjenengan singen kan dereng enten internet, wontene Ethernet. Nih. Ethernet niku plafon. Sakniki niku pun internet. Itu semuanya ada. Mulai ilmu. Nopo mawon? Termasuk sing bahaya niku pornografi. Wah niku watah. Wong kula mawon buka Al-Qur'an nih lho, aplikasi Qur'an tenggene HP. Dibuka niku lho sing buka, sing metu niku dudu ayat Qur'an. Sing metu niku sing ngoten-ngoten niku. Nggih sing ngoten-ngoten niku. Ojo cupu, pura-pura cupu, aslinya suhu. Kukira cupu ternyata suhu. Wes guyu aja sing banter gak apa-apa gak usah izin. Hati-hati lo ya, hati-hati. Jangan sering-sering malah penasaran, kepo, dilihat. Apa iki yo? Wah, dicari jangan. Bahaya itu ya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sudah jam berapa ini? Baik, sebentar lagi saya selesai. Bapak Ibu hadirin, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bicara soal pendidikan ya. Apa yang perlu kita persiapkan. Makanya kita ini sebagai seorang santri, sebagai seorang muhibbin ya. Saya yakin semua yang hadir ini adalah muhibbin. Ya, muhibbin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya muhibbin itu ya harus dibuktikan. Jangan cuma ngaku saja saya cinta Nabi, saya pecinta Rasul. Saya pecinta Nabi, saya pecinta Rasul tapi gak ada buktinya. Ini namanya omdo. Apa omdo itu? Omong doang. Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya banyak sekali ya. Di antaranya seperti baca sholawat bareng-bareng tadi ini. Nah ini termasuk bukti kita sebagai muhibbin mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua di antaranya apa? Kita harus gemar mengamalkan sunnah-sunnah beliau.
Kalau yang wajib sudah pasti harus kita jalankan. Nah ini yang penting yang sunnah. Ya, sunnahnya ini harus kita dawamkan, apa istilahnya, diistiqomahkan. Apa sunnahnya? Banyak sekali. Nah cuma kadang-kadang nun sewu, ini gara-gara kita bahas HP lagi juga. Kalau kita tidak memiliki dasar-dasar wawasan agama yang kuat, tidak memiliki dasar-dasar dasar-dasar wawasan soal aswaja yang kuat. Nah ini juga bahaya juga kalau misalkan ketemu broadcast, ya, berita-berita atau sharing video. Maksudnya kepingin belajar agomo, tapi sing di share video nih ustadz sing keliru. Nah ini hati-hati juga. Makanya saya tadi apa yang disampaikan oleh beliau Gus Rizal, ya, kalau dulu Wali Songo itu mengislamkan orang kafir, kan begitu? Wali Songo dulu. Ya, kalau sekarang beda. Sekarang malah banyak orang yang mengkafirkan orang Islam. Gak bahaya. Malah kemarin itu non sewu. Saya kemarin itu ada acara hall, ya, ada acara hall di mana? Di Madura, di Batu Ampar. Lah, waktu hall kemarin itu ada sebuah acara, runtutan acara, ya, rundown acara itu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Ya Lalu Waton. Apa yang terjadi? Ketika selesai hall muncul WA, ya, berseliweran. Ada beberapa ulama, ya, katanya ulama kan macam-macam, mengatakan hallnya itu batal, yang datang kafir. Saya tanya, loh kenapa kok dibilang kafir? Karena menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Ya Lal Waton. Kok iso kafir? Kafirnya dari mana itu loh? Kok gampang sekarang ini mengkafir-kafirkan orang Islam? Lah ternyata setelah diteliti, yang mengatakan demikian adalah orang-orang yang ana ente antum huwa humahum hiya humahunna ana anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Lo ini lo, ya Allah, kok bisa? Mulai kapan hall itu ada syarat sah dan rukunnya itu mulai kapan gitu? Inilah salah satu yang sebenarnya sangat kita prihatinkan, ya. Makanya Wali Songo ini Masya Allah luar biasa sekali. Dan beliau ini yang di hall ini Kiai Ageng Gribik, saya sempat membaca sedikit sirahnya beliau. Beliau termasuk min dzurriyyah dari Wali Songo, dari Sunan Ampel. Sunan Ampel, Sayyid Rahmatullah, ya, Ahmad Rahmatullah bin Ibrahim As-Samarqandi atau Samarkan. Orang Jawa susah lisannya, akhirnya menyebut Asmara atau Asmorokondi. Nah, Samarkan ini adalah sebuah nama tempat yang ada di wilayah sekarang Uzbekistan.
Ya. Nah, ini Masya Allah. Sejarahnya beliau juga termasuk mengislamkan wilayah Malang dan sekitarnya. Ini luar biasa sekali. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tadi sudah disebutkan sama Gus Rizal ya, bagaimana cara dakwah Wali Songo dulu. Dakwahnya ini benar-benar santun. Dakwahnya ini benar-benar mengobati, bukan menyakiti. Dakwahnya merangkul, bukan memukul. Dakwahnya menasehati, bukan mencaci maki. Makanya dulu Islam ketika dipegang oleh Wali Songo, zamannya Wali Songo, waduh luar biasa. Bukan 1-2 orang yang masuk Islam, gal situ, tapi langsung ribuan. Malah saya pernah baca bukunya itu, ya, sealun-alun itu langsung Islam semuanya. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya tidak pantas kalau saya menyampaikan terlalu panjang, karena ini sudah dalu. Terus tiang gen kula dalu niku wayahe metale. Maka dari itu mari sekali lagi kita ya sebagai orang tua dan juga adik-adikku, anak-anak semuanya, jangan sampai kita putus asa mencari ilmu. Ya. Jangan sampai kita patah semangat mencari ilmu. Namanya mencari ilmu ya harus kepada orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu disebut alim. Jamaknya ulama. Nah, itu ya. Carilah guru atau murabbi yang jelas sanadnya nyambung sampai ke Rasul. Jangan asal nyari. Jangan dilihat, wow ini serbanan, sing ini enggak, krono serbane akhirnya di kurung karuane gitu loh. Serban diampel wake. Nah, harus diteliti gurunya siapa gitu loh. Aswaja apa bukan? Aswajanya kemana? Nah ini perlu. Harus hati-hati. Jangan sampai keliru, jangan sampai kejebak. Ya. Ingat mencari ilmu. Karena kalau kita sudah tahu ilmunya, kita tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, maka kita ketika kita bisa mengamalkannya dengan istiqomah, ya, maka kita bisa berhak atau berpotensi mendapatkan gelar sebagai orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, maka apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, ya, orang yang paling mulia di antara kamu semuanya adalah orang yang paling bertakwa. Mulia karena ilmu, mulia karena takwa, mulia karena akhlak. Itu. Coba di ayat sebelumnya itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa
waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jelas ayatnya. Allah menciptakan manusia laki-laki perempuan, diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Syu'uban wa qabail. Qabail itu jamaknya qabilah. Ya, makanya ada marga-marga di Arab sana, ada marga itu. Tapi bagaimana kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Maka dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa orang yang mulia itu bisa berasal dari mana saja. Ya, orang Arab bisa menjadi mulia, orang Cina bisa menjadi mulia, orang Indonesia bisa menjadi mulia. Wong Jawa iso mulya, wong Sumatera iso mulya, wong Dayak iso mulya, wong Papua bisa mulia. Mana lagi? Wong India tumhare mirijahe kuce hutahe bisa mulia. Mana lagi? Orang Afrika bisa mulia. Kata orang Amerika, wah itu orang Afrika, wah apa wong kulitnya black suwit, jeleng. Oh yang putih bisa mulia, enggak bisa. Makanya tadi yang disampaikan oleh beliau Gus Rizal tadi, anak kiai tapi gak tahu sembahyang, gak bisa mulia, ya. Anak kiai doyanane maksiat, gak bisa mulia. Jubahan, serbanan, muar gunung ilokno wong kono gini, curut kon. Jaran. Apa mulia? Kalau kata Rasul gak mulia. Kata Allah dalam Al-Quran gak mulia. Harus bisa menjaga lisan. Ya, siapapun, kita bicara siapapun. Al-Quran itu untuk siapapun. Oh sampean nyindir sampean ngilokno. Ini Al-Quran. Kalau mau protes sama Quran. Ini Rasul. Hadisnya sudah jelas menyebutkan seperti itu. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa man lam yuwaqqir kabirona. Ada lagi apa? Banyak. Suruh jaga lisannya. Apalagi? Itu ada itu 1001 hadis budi luhur itu. Wah itu kalau di pondok kan dipelajari semua itu. Ittaqillaha hasuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Apalagi? Tidak boleh menyakiti hati tetangga, tidak boleh menyakiti hati orang lain, tidak boleh menyakiti hati teman, tidak boleh menyakiti hati saudara, tidak boleh menyakiti ini, itu, fulan dan lain sebagainya. Kalau nggak terima, mau protes aja sama Rasulullah. Nah, kan begitu. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa menjadikan kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.